Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada. Selamat sore, salam sejahtera. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun, dan diberi rezeki yang lancar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sahabat-sahabatku, di video saya kali ini mencoba untuk sharing, mencoba untuk memberikan semacam pandangan saya terhadap rencana baik pemerintah, bahwa yang mana yang namanya honorer saat ini sangat cukup kencang ya arus untuk teman-teman mengabdikan diri sebagai tenaga honorer atau tenaga sukarela di khususnya di bidang pendidikan, lembaga pendidikan, sejak dari pendidikan usia dini atau PAUD sampai kepada pendidikan SLTA atau sederajat. Khususnya bagi saya yang berkecimpung di dunia pendidikan sekolah dasar, bahwa pemerintah nanti lebih kurang di tahun 2023 katanya sudah menerima lagi adanya tenaga honorer atau tenaga sukarela yang mengabdikan dirinya, mendedikasikan dirinya di lembaga-lembaga pendidikan. Jadi pemerintah yang ada ke depan cuma ada tenaga P3K, yaitu pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kontrak dengan pemerintah ditingkat dengan P3K, dan ASN yang namanya honorer. Konon katanya di tahun 2023 ditiadakan lagi. Jadi sahabat-sahabatku, menanggapi persoalan ini, saya sebagai pelaku di dunia pendidikan khususnya di sekolah dasar mencoba untuk memberikan pandangan yang menurut saya ya seperti apa. Itu ikuti terus video saya kali ini, mengulas tentang bagaimana pandangan saya tentang bakal dihapuskannya tenaga honorer yang mengabdikan diri di bidang pendidikan, dan itu akan dicanangkan di tahun 2023 nanti. Berbicara tentang akan dihapuskannya tenaga honorer khususnya di bidang pendidikan di tahun 2023 nanti, menurut pandangan saya, rencana baik pemerintah ini tidak semudah seperti membalik telapak tangan. Menurut saya tidak serta-merta dapat didukung dan membuahkan hasil. Karena kenapa? Ya menurut saya persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, khususnya mereka yang sedang melaksanakan menjalani masa pendidikan sekaligus setelah menyelesaikan pendidikannya, tentu saja masih tetap menjadi tujuan kita semua, khususnya mereka-mereka yang menjalani masa pendidikan dan ingin menyelesaikan pendidikannya, bertujuan untuk suatu saat nanti pasca pendidikan yang dilaksanakannya tentu saja berharap banyak akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, termasuk juga di bidang pendidikan, sahabat-sahabat. Kenapa menurut saya tidak secara serta-merta
semangat pemerintah yang luar biasa baik ini akan mendapatkan dukungan ya, karena kita kalau berbicara tentang masalah sosial ekonomi, khususnya masalah sosial ekonomi yang ada di tengah masyarakat kita sekarang ini, menurut saya tidak semudah itu untuk menghapuskan begitu saja tenaga honorer di sekolah-sekolah, khususnya di dunia pendidikan secara umum. Kenapa? Kita lihat saja fakta yang ada, bahwa seiring waktu manusia akan mengalami masa tidak bisa produktif lagi, atau dihadapkan pada masa di mana tidak memungkinkan lagi untuk melakukan pekerjaan, atau akan berhadapan dengan yang namanya masa pensiun. Artinya masa istirahat atau masa selesainya sebagai bentuk pengabdian diri terhadap tugas khususnya di bidang pendidikan, apakah itu ASN, apakah itu P3K, ASN khususnya, tidak mungkin akan dapat dilakukan secara terus-menerus, karena mereka akan ada masa tidak bisa melakukan tugasnya lagi karena usia sudah tidak produktif lagi, sudah harus memasuki masa pensiun, sehingga akan terjadi arus regenerasi, akan terjadi pergantian tenaga kependidikan berikutnya yang lebih mudah, yang lebih produktif. Itu yang pertama. Nah, jadi dengan jumlah, walaupun saat ini jumlah angka penerimaan khususnya tenaga guru memang terbilang secara besar-besaran, cuman menurut saya belum tentu menjawab semua permasalahan, khususnya kekurangan tenaga guru secara nasional dimanapun di daerah yang akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan terhadap tenaga guru. Itu persoalan yang pasti kita hadapi. Jadi akan terjadi, mau tidak mau, terjadi masa pensiun dihadapi oleh seorang tenaga kependidikan, khususnya yang berstatus pensiun. Nah, akan diperlukan penggantinya. Dan kalau dikaitkan dengan penerimaan PNS itu sendiri mungkin kurang atau tidak signifikan, sehingga terjadilah fakta-fakta di lapangan dibutuhkannya tenaga guru dan tenaga honorer untuk menutupi kebutuhan ini tadi, yaitu kekurangan tenaga guru. Lagipun menurut saya, kenapa tenaga honorer tetap dibutuhkan, atau arus di mana tenaga honorer ini ada keinginan atau terjadinya arus di mana seseorang yang berlatar belakangkan pendidikan keguruan ini ingin mengabdikan tugasnya di lembaga-lembaga pendidikan. Nah, sangat sulit akan kita stop begitu saja, kita hentikan begitu saja ya, karena alasan misalnya karena hubungan kekerabatan, hubungan kekeluargaan, apakah itu dia sebagai guru, sebagai pimpinan dan lain sebagainya, sehingga ketika menemukan fakta ada orang lain yang berhubungan hubungan keluarga, taruhlah berkeinginan untuk mengabdikan diri di sekolah di mana dia bertugas atau memimpin sekolah tersebut.
Nah, ini akan ikut mewarnai, mempengaruhi arus di mana yang namanya tenaga honorer ini tidak bisa kita hentikan, kita stop begitu saja. Jadi banyak faktor-faktor yang sulit bagi kita untuk membendung arus di mana teman-teman yang khususnya berlatar belakangkan pendidikan keguruan ini untuk tidak mengabdikan dirinya di lembaga-lembaga pendidikan, khususnya di dunia pendidikan. Jadi dengan mengkaitkan sebagai hubungan keluarga atau hubungan intim lainnya, sehingga memungkinkan seseorang itu untuk menyampaikan apa yang menjadi tujuan baiknya, yaitu ingin mengabdikan diri sebagai honorer di sebuah lembaga pendidikan. Jadi banyak faktor-faktor yang membuat, menurut saya, yang membuat kebijakan pemerintah untuk menghentikan tenaga honorer di tahun 2023 khususnya di dunia pendidikan akan sulit dicapai begitu saja, karena itu tadi faktor-faktor eksternal yang tidak bisa kita prediksi seperti apa perkembangannya di lapangan. Itu akan menjadi alasan utama terjadinya arus honorer yang mengabdikan dirinya di lembaga-lembaga pendidikan ini khususnya. Belum lagi berbicara tentang alasan ekonomi, sahabat-sahabatku. Alasan ekonomi sudah menjadi alasan yang tidak bisa dibantah begitu saja, apalagi untuk mencari dan mendapatkan pekerjaan saat ini begitu susah, sulit. Nah, sudah pasti kita, seseorang yang dirinya merasa sudah mengenyam pendidikan setinggi mungkin, sudah sesuai dengan apa yang akan dicapainya, diinginkannya, yaitu misalnya ingin menjadi guru. Nah, kesulitan atau kesusahan dalam mendapatkan bidang pekerjaan ini, susah diterima di instansi pemerintah sebagai PNS, P3K. Nah, menjadikan mereka mengharuskan diri untuk mencoba upaya ini, terobosan ini, sehingga mereka melakukan alternatif untuk mengabdikan diri sebagai tenaga honorer. Walaupun awal-awal di saat mereka mengabdikan diri tidak serta-merta menyampaikan soal kesejahteraan, soal seberapa banyak rezeki yang mereka terima di tempat dia mengabdikan diri sebagai honorer. Cuman seiring waktu yang kita tahu persis bahwa untuk mendukung pelaksanaan pendidikan ada dana-dana rutin yang disediakan pemerintah melalui yang namanya dana BOS. Nah, terkait dengan persoalan itu sudah pasti kita tidak mungkin seorang yang mengabdikan dirinya sebagai honorer tidak kita pikirkan melalui penggunaan kebijakan dana sekolah ini atau dana BOS ini. Sudah pasti mereka ikut dipikirkan kesejahteraannya, walaupun tidak seberapa, walaupun tidak menjawab berbagai kebutuhan sehari-hari di mana honorer tersebut untuk biaya kehidupannya secara pribadi. Jadi masalah lowongan kerja ini tidak bisa kita pandang sepi begitu saja, dan mau tidak mau harus kita akui khususnya di lembaga pendidikan yang telah berusaha sedapat mungkin untuk
mencoba aspiratif terhadap teman-teman yang mengabdikan dirinya sebagai honorer ini untuk menerima mereka sebagai tenaga honorer dengan difasilitasi dana sekolah yang seadanya. Ini cukup menjawab persoalan-persoalan ekonomi yang sedang terjadi dan berkembang di bangsa kita saat ini. Jadi itu beberapa alasan yang menurut saya bahwa kebijakan yang sangat luar biasa yang nanti di tahun 2023 yang namanya tenaga honorer akan dihapuskan. Menurut saya persoalan ini tidak bisa kita capai sepenuhnya, karena itu tadi masih banyaknya persoalan-persoalan yang harus kita jawab bersama sebagai bagian dari warga negara, bagian dari masyarakat, yang tentu untuk menyikapi segala persoalan seperti ini tidak mungkin melepaskan diri sebagai diri kita yang sebenarnya, bahwa kita adalah manusia yang mempunyai hati dan nurani, pikiran yang saya yakin setiap manusia itu berniat baik dan untuk melakukan hal yang terbaik dan bermanfaat bagi orang lain. Jadi itu teman-teman, melalui video saya kali ini saya ingin menyampaikan beberapa alasan bahwa apa yang menjadi rencana baik pemerintah di tahun 2023 nanti, bahwa sudah ditiadakannya tenaga honorer adalah sesuatu yang sulit untuk dicapai sepenuhnya karena oleh beberapa faktor yang sudah saya sebutkan tadi, belum lagi persoalan-persoalan lain, sehingga sekali lagi saya tandaskan rasanya untuk menghentikan bahwa tenaga honorer ini di stop, di tiadakan lagi. Sekali lagi menurut saya bukan perkara mudah. Baik sahabat-sahabatku, itu saja yang dapat saya sampaikan menurut pandangan saya, asumsi saya terhadap rencana baik pemerintah bahwa akan dihapuskannya tenaga honorer khususnya di dunia pendidikan, di bidang pendidikan di tahun 2023 nanti. Semoga video ini dapat menjadikan landasan pemikiran kita semua agar ada sikap yang lebih proaktif, lebih berpihak terhadap permasalahan yang sangat krusial saat ini, khususnya persoalan di bidang ekonomi, sosial dan ekonomi. Demikian saja sahabat-sahabatku, atas segala perhatian yang diberikan saya ucapkan terima kasih. Silakan Anda memberikan komentar dan saran, barangkali apa yang menjadi pandangan dan pikiran saya ini kurang bersesuaian atau tidak sesuai dengan apa yang menjadi rencana baik pemerintah di tahun 2023 nanti terkait dengan penghapusan tenaga honorer di segala instansi, termasuk di dunia pendidikan. Untuk itu sarannya yang membangun dan konstruktif sangat saya nantikan, dan silakan Anda sampaikan, ketik melalui kolom komentar di bawah video saya. Atas segala perhatiannya saya ucapkan, dan kepada Allah saya mohon ampun atas segala salah. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.